Oke, untuk cara pengoperasian mesin CNC router, pertama kita buka Mac3. Untuk Mac3-nya programnya ada yang di sini. Oke, kita klik, lalu kita pilih router 2. Oke. Oke. Oke, tampilannya seperti ini. Lalu kita nyalakan panel, tombolnya off. Ini untuk emergency, jadi suatu saat kita ada kendala pisau patah atau gagal potong atau kendala apapun, kita bisa tekan reset. Jadi ketika tekan reset seperti ini, maka dia akan kedip resetnya. Jadi kita pulihkan dulu ini, kita putar ke kanan, baru kita klik tombol resetnya. Oke, sampai seperti ini. Pertama kita tekan red volume dulu, kita hijaukan dulu. Ini semua aksisnya ini masih merah, jadi kita hijaukan dulu, kita tekan red volume. Oke, seperti ini. Oke, untuk nyiku material atau nyiku bahan, kita letakkan dulu seperti ini. Lalu kita kunci salah satu sisi. Sini kita kunci sini. Lalu kita akan luruskan pakai mesin ini ya. Jadi pakai koordinat mesin. Jadi bukan lagi pakai meteran atau benang, tapi kita pakai koordinat mesin atau jalan dari mesin ini. Caranya kita arahkan ke ujung sana dulu. Ini pelan ya. Ini bisa kita pelankan, bisa kita kecepatan langkahnya bisa kita sesuaikan. Jadi kita di sini ada fungsi tab. Kita tekan tab, maka akan muncul fungsi seperti ini. Ini kecepatannya 20%. Ini ketika 100% kita ganti 100%, dia akan kembali ke kecepatan langkah penuh. Kita enter, lalu kita enter, kita tekan enter. Ini udah 100%, kita tap lagi. Ini dia, kecepatannya dia akan penuh kembali. Caranya kita luruskan. Jadi kita pakai ujung mata pisaunya ini untuk meluruskan bahan. Jadi semisal bahannya masih seperti ini, ketika kita luruskan dia, maka dia akan bengkong. Jadi kita luruskan. Jadi kita ambil satu posisi dulu, semisal di ujung sini. Oke, kita arahkan kita tarik ke belakang seperti ini. Oke, dari ujung sana ke ujung sini tadi posisi mata routernya harus lurus. Itu tandanya material kita sudah siku, itu sudah lurus. Jadi untuk material atau bahan-bahan yang ngepas, yang ukuran motifnya pas dengan bahan, usahakan pengukuran sikunya benar-benar lurus, biar enggak miring nanti motifnya. Kecuali kalau ukuran kita lebih kecil dari bahan, semisal kita potong sekian sedangkan bahannya lebih, itu nggak apa-apa. Cuma lebih baik kita siku dulu, karena kalau kita kecil, yang terpotong hanya sekian. Untuk ukiran tetap siku, cuma kalau untuk posisi bahan yang miring nanti kalau nggak disiku. Oke, lalu untuk fungsi tab, pastikan kita buat di 20%. Ini untuk nanti untuk fungsinya untuk menentukan titik nol. Jadi kalau kita buat dia di 100%, larinya dia akan terlalu kenceng, jadi kita susah. Tapi kalau kita pasang di 20%, kita untuk menentukan titik nol nanti
relatif lebih pas atau lebih mudah karena larinya dia atau langkahnya dia nggak terlalu kenceng. Oke, seperti ini kita akan enak menentukan langkah dia karena dia akan pelan, jadi kita akan enak menentukan titik nol. Oke, sebelum kita jalan, kita bisa tandai titik nol kita ya. Jadi titik nol yang di sini kita bisa tandai dengan tekan F5 untuk nyalakan spindle-nya. Jadi kita punya tanda di titik nol motif. Jadi caranya kita tekan F5. Nah, oke, sampai dia bunyi atau menandai material, kita tekan lagi, lalu kita langsung start. Nah, untuk menentukan titik nol bahan, pastikan untuk posisi kita ada di ujung pojok kiri bawah seperti ini. Jadi semisal ukirannya atau gambarnya motif ada di sini, maka titik nolnya harus di sebelah sini. Jangan di sebelah sini, jangan di sini, jangan di sini, atau jangan di tengah, tapi di sebelah kiri bawah sini, pojok. Jadi kalau pojok kiri bawah ini artinya dia akan di sini, area kerjanya nanti. Area kerjanya dia akan ke sini. Kita tentukan dulu. Jadi semisal bahannya pas, semisal bahannya pas dengan ukuran motif atau ukuran desain, pastikan kita benar-benar di pojok seperti ini nanti. Jadi kita biasa di benar-benar pojok. Ini jika bahan dengan ukuran motif atau desainnya pas. Tapi ketika bahan dengan ukuran desainnya ini masih melebihi atau ukuran desain ini lebih kecil dari bahan, maka kita bisa tentukan di agak ke tengah seperti ini. Yang sisi luarnya ini nanti akan terbuang. Jadi usahakan untuk motif ini memang lebih kecil dari bahannya. Jangan ngepas karena bahan juga nggak selalu tentu siku. Jadi otomatis ketika kita menentukan sikunya nanti kurang pas, jadi untuk ukiran cenderung akan miring. Jadi kita tentukan dulu titik nolnya seperti ini. Lalu untuk ujung mata router kita wajib posisikan dia tepat di permukaan material seperti ini. Jadi pojok kiri bawahnya untuk aksis Y dan X sebelah sini, area kerjanya nanti akan di sebelah sini. Untuk aksis Z, mata router ini tepat berada di permukaan material yang akan kita potong. Kalau untuk ketebalan materialnya nanti kan disesuaikan di desain. Jadi pembuatan gigot kita sudah setting untuk ketebalan. Kalau untuk titik nol kita akan di permukaannya seperti ini. Oke, setelah sudah kita ke layar, kita nolkan semua aksisnya. Jadi untuk aksis semua kita nolkan dulu. Nah, lanjut kita akan masukkan file yang akan kita potong. Nih, plot gigot. Oke, setelah kita sudah tentukan titik nol, saya buat titik nol di sini. Ini pasti permukaan material ya. Jadi nanti dia kerjanya akan ke arah sini. Lanjut kita nolkan aksisnya. Kita nolkan semua dulu. Kita masukkan gigot. Kita pilih folder. Di sini kita sudah buatkan satu folder gigot. Ini kita sudah buat beberapa motif. Nanti untuk cara pembuatan gigot ada di video kita yang lain, bisa dipelajari nanti. Oke, langsung aja kita open ini. Nah, maka akan tampilan seperti ini. Oke, kalau sudah kita lanjut start. Jadi ketika kita buat titik nol sudah benar, lanjut kita masukkan gigot sudah sesuai, motifnya kita
dengan yang kita buat sudah sesuai, artinya kita sudah siap untuk start. Kita tinggal start aja.